Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini izinkan kami membahas sedikit tentang perkara-perkara sholat 5 waktu. Ya, di sini kami akan membahas yakni sesuatu yang penting. Apa itu? Kesalahan-kesalahan fatal dalam sholat yang bisa membuat sholat batal atau tidak sah. Ya, biasanya sering dibahas kesalahan-kesalahan fatal tersebut yakni surah Al-Fatihah yang ketika dia terkena lahan jali maka itu dapat membuat sholat tidak sah. Ya, itu menurut pandangannya mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi di sini ada yang tak kalah pentingnya. Apa itu? Yakni sebelum Al-Fatihah. Apa? Ya, benar. Takbiratul ihram. Harus paham dulu, takbiratul ihram itu termasuk juga rukun sholat 5 waktu. Setelahnya baru surah Al-Fatihah. Maka ini juga penting dibahas. Tetapi ini sering disepelekan atau sering orang banyak lalai dalam lafaz takbiratul ihram. Nah, di sini sedikit kami akan membahas kesalahan pada melapaskan takbiratul ihram itu yang dapat membuat sholat kita menjadi batal atau tidak sah. Ya, ini berbahaya, maka silakan disimak untuk slide selanjutnya. Kesalahan yang pertama. Apa itu? Baik. Jadi kesalahan yang pertama pada lafaz takbir yakni memanjangkan huruf hamzah, Nah, di sini berbahaya. Kenapa? Pada lafaz Allah hamzahnya itu pendek. Kenapa? Karena dia langsung melebur ke huruf lam. Ya, lamnya diidghamkan gitu. Allah. Dan di sini lamnya tafkhim tebal. Allah. Seperti itu. Kadang sering juga terjadi kesalahan yakni memanjangkan hamzah di sini. Hamzahnya dibuat menjadi 2 harokat. Allah. Bukannya Allah tapi Allah. Yakni lafaz hamzahnya dipanjangkan. Nah, ini maka artinya berubah. Ketika artinya berubah berarti itu bukan lagi menjadi takbir. Karena takbir itu apa? Allah Maha Besar. Itulah artinya takbir. Tapi ketika kita panjangkan hamzah menjadi Allahu Akbar, artinya berubah menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Itu bukan lafaz takbir. Karena lafaz takbir itu bukan sebuah pertanyaan, yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan yang pertama, memanjangkan huruf hamzah pada lafaz Allah yang harusnya tidak panjang. Taib, masuk ke pada kesalahan yang kedua. Apa itu? Ya, pada kesalahan kedua ini yang biasa juga terjadi yakni memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Ya, tadi pada lafaz Allah kita bahas, sekarang pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tetapi ketika kita panjangkan huruf ba-nya, bagaimana? Menjadi akbar. Membacanya Allah. Allahnya udah betul, tetapi ba-nya dipanjangin. Allahu Akbar. Maka di sini juga termasuk kesalahan fatal karena artinya berubah menjadi sebuah penghinaan. Yang mana takbir itu kita tahu sebuah pujian kepada Allah. Ketika kita panjangkan ba-nya maka menjadi sebuah penghinaan. Apa artinya? Allah adalah beduk. Allah adalah beduk. Nah, ini sebuah penghinaan. Maka di sini ini bukan takbir. Ketika dipanjangkan ba-nya ini bukan takbir. Maka tidak terpenuhi syarat takbiratul ihram. Baik. Lanjut ke kesalahan yang ketiga yang biasa terjadi pada takbiratul ihram, yakni kalau yang tadi memanjangkan salah satu huruf, kali ini merubah salah satu huruf. Nah, ini masuk ke dalam bab makharijul huruf yang sering
kita pelajari. Lapas yang benar kita tahu yakni Allahu Akbar. Ya, di sini contohnya merubah huruf kaf di sini pada lapas akbar. Di situ pakai huruf kaf ak. Nah, di sini perubahannya tipis karena merubahnya sama-sama huruf yang hamas. Apa? Ada ka ketika disukunkan ak, dirubah menjadi huruf ta ketika disukunkan hamas juga at. Beda antara ak dengan at. Ini jangan dianggap sepele. Ya, karena ketika berubah huruf maka berubah arti. Ketika merubah huruf berubah arti, maka itu bukan takbir. Ya, seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ketika dirubah menjadi Allahu Akbar menjadi huruf ta. Huruf kafnya dirubah menjadi ta. Maka artinya berubah menjadi Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Ya, perkataan ini sering kita dengar pada agama lain. Ya, seperti itu. Maka ini juga kesalahan yang fatal yang tidak memenuhi syarat sahnya bacaan takbiratul ihram. Thayyib. Ya. Maka di sini agar diperhatikan lagi apalagi untuk para imam sholat, karena tujuan kita sholat yang pertama mendapatkan pahala, itu yang paling utama. Jangan sampai kita malah mendapatkan sebuah dosa karena ketidaktahuan, karena ilmu yang belum mencukupi sehingga kita sudah berani mengambil tindakan untuk memegang tanggung jawab yang besar. Di sini agar kita kembali belajar lagi atau dibuka sebuah kitab mazhab Syafi'i untuk pemula, yakni Safinah, kitab Safinah. Kita buka lagi atau Safinatun Najah. Di situ lengkap. Ada 16 syarat takbiratul ihram. Di situ ada pembahasannya 16 syarat takbiratul ihram di kitab Safinatun Najah, kitab mazhab Syafi'i untuk pemula. Ya, mungkin itu saja sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.